Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan dari kelas AK102. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro untuk ulangan akhir semester, yaitu tugas terstruktur yang sebelumnya sudah dibuat berdasarkan dengan makalah. Saya di sini akan mempresentasikan berdasarkan makalah yang saya buat. Baik. Untuk list-list yang akan saya presentasikan, yang pertama adalah produksi, lalu kedua produktivitas, yang ketiga biaya produksi, dan yang keempat teori-teori biaya. Yang pertama adalah pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah yang akan diolah menjadi produk jadi. Lalu biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi, yang biasanya sebuah perusahaan memiliki karyawan, seperti itu contohnya. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi selama biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung seperti listrik, air, perawatan mesin, dan lain-lainnya. Biaya produksi sangat penting dalam penyusunan harga jual di pasaran dan dalam analisis laba rugi perusahaan. Oke. Selanjutnya adalah hubungan antara produksi, produktivitas, dan biaya. Biaya produksi, produktivitas, dan produksi saling terkait dalam konteks kegiatan bisnis. Biaya produksi mencakup pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sementara itu, produktivitas merupakan ukuran kuantitatif dari efisiensi dalam menghasilkan produk. Hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, produksi dan produktivitas. Yang pertama adalah produksi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas karena menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas dapat mengurangi biaya produksi per unit karena sumber daya yang lebih sedikit digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Lalu produktivitas dan biaya. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dapat mengurangi biaya produksi per unit karena lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Sebaliknya, penurunan produktivitas dapat meningkatkan biaya produksi per unit karena lebih banyak sumber daya diperlukan untuk menghasilkan output yang sama. Lalu ada dua konsep biaya produksi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Lalu jangka panjang adalah biaya produksi yang dapat diubah dalam jangka waktu yang lebih lama daripada jangka pendek, yaitu dalam waktu di atas 1 tahun. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah sebuah faktor produksi atau input yang akan digunakan seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Oleh karena itu, biaya produksi jangka panjang mungkin berbeda dari biaya produksi jangka pendek, karena perusahaan memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu selanjutnya adalah, apa sih tujuan mengetahui biaya produksi itu? Tujuan mengetahui biaya produksi adalah untuk memahami pengorbanan ekonomi yang diperlukan dalam proses produksi barang atau jasa, serta untuk mengelola dan mengendalikan biaya-biaya tersebut guna mencapai efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan produksi, penetapan harga jual, dan analisis laba rugi. Baik, selanjutnya adalah tujuan mengetahui teori-teori biaya produksi. Tujuan mengetahui teori biaya produksi jangka pendek adalah untuk memahami biaya produksi yang dapat diubah dalam jangka pendek, yaitu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menyesuaikan produksi dengan mengubah jumlah bahan baku dan tenaga kerja yang digunakan, serta mengurangi atau menambah biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya adalah yang jangka panjang. Dengan mengetahui teori biaya produksi jangka panjang adalah teori yang menggambarkan hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis ini, faktor produksi lainnya seperti modal dan tanah dianggap tetap, sedangkan satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas terstruktur ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan kurang maksimal dalam memberikan tugas ini. Saya Jonathan, terima kasih.